Pernahkah kalian merasa bahwa dunia yang kita tinggali saat ini sedang tidak baik-baik saja? Namun di saat yang sama, seolah ada sesuatu yang besar sedang dipersiapkan di balik layar. Kita seringkali menganggap angka tahun hanyalah deretan waktu yang berulang. Tetapi bagi mereka yang mampu membaca tanda-tanda zaman, tahun 2026 bukan sekadar angka di kalender. Ini adalah ambang pintu, sebuah titik nol yang menjadi awal dari transisi besar-besaran bagi sebuah bangsa besar bernama Indonesia. Jika kita kembali membuka lembaran-lembaran kusam naskah kuno yang telah berusia ratusan tahun, kita akan menemukan sebuah pola yang mengejutkan. Sebuah sinkronitas yang seolah mengunci takdir Nusantara di antara tahun 2026 hingga puncaknya di tahun 2045. Banyak yang bertanya, mengapa atmosfer saat ini terasa begitu berat? Mengapa gejolak terjadi di mana-mana, mulai dari fenomena alam yang tak menentu hingga pergeseran tatanan sosial yang begitu cepat? Dalam literatur esoteris Jawa yang seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka, fase ini dikenal sebagai masa transisi energi. Kita sedang dipaksa keluar dari zona nyaman menuju sebuah identitas baru. Namun, yang paling menarik perhatian adalah bagaimana naskah kuno Jayabaya yang ditulis jauh sebelum teknologi modern ada, secara spesifik memberikan kode tentang sebuah perubahan pusat gravitasi kekuatan. Seiring dengan langkah kaki bangsa ini menuju visi Indonesia Emas 2045, kita mulai melihat proyek-proyek raksasa yang tampak seperti ambisi modern, namun sebenarnya mengikuti pola garis takdir yang sudah digariskan. Apakah kebetulan jika pusat kekuasaan mulai bergeser? Ataukah ini adalah bagian dari mekanika alam yang sudah tertulis dalam kode-kode rahasia masa lalu? Tahun 2026 diramalkan menjadi goro-goro sebelum fajar menyingsing. Ini adalah masa di mana rahasia yang selama ini tertutup rapat akan mulai terkuak satu persatu, memaksa setiap mata untuk melihat bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tapi ingat, setiap kebangkitan besar selalu didahului oleh guncangan yang hebat. Dan apa yang sedang kita saksikan saat ini, barulah permulaannya. Di balik hiruk-pikuk pembangunan dan perdebatan politik, ada sebuah desain besar yang sedang bekerja. Sebuah desain yang menghubungkan masa lalu yang agung dengan masa depan yang tak terbayangkan. Berabad-abad yang lalu, di sebuah era di mana logika modern belum mendominasi pikiran manusia, seorang raja dari Kediri meninggalkan sebuah warisan yang hingga hari ini masih membuat para peneliti dan pemburu misteri terdiam. Manuskrip ini bukan sekadar ramalan biasa yang bersifat ramalan cuaca atau prediksi nasib individu. Ia adalah sebuah catatan navigasi bagi sebuah peradaban. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang dari masa silam bisa memotret kondisi sebuah bangsa ratusan tahun ke depan dengan begitu presisi? Inilah yang membuat naskah ini seringkali dianggap berbahaya untuk dibahas terlalu dalam di ruang publik, karena ia menyentuh sisi sensitif tentang keabsahan kekuasaan dan pergeseran zaman yang tak bisa diintervensi oleh manusia manapun. Jika kita melihat lebih dekat, naskah ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya disimpan, dijauhkan dari pandangan awam, dan hanya dibicarakan dalam bisikan-bisikan di kalangan terbatas. Ada sebuah lapisan informasi yang tersembunyi di balik kata-kata puitisnya yang kuno. Mereka yang mencoba membedah teks ini seringkali menemukan bahwa setiap kalimat adalah kunci untuk membuka gembok waktu. Mengapa naskah ini selalu muncul ke permukaan justru di saat-saat kritis sejarah Indonesia? Kita bisa melihat polanya saat pergantian rezim besar, saat krisis hebat melanda, nama Jayabaya selalu kembali bergaung di telinga masyarakat. Ini seolah-olah menunjukkan bahwa naskah tersebut adalah buku panduan darurat yang secara otomatis aktif ketika frekuensi bangsa ini mulai berubah. Rahasia yang tersimpan di dalam lembaran-lembaran kuno ini sebenarnya berbicara tentang siklus. Dalam pandangan Jawa kuno, waktu tidak berjalan lurus, melainkan melingkar seperti roda yang berputar. Ada saatnya sebuah bangsa berada di bawah, terinjak dan terabaikan, namun ada titik di mana roda itu harus kembali ke atas. Naskah ini adalah pengingat bahwa masa-masa gelap yang mungkin kita rasakan hari ini bukanlah akhir, melainkan syarat mutlak sebelum cahaya keemasan itu muncul. Namun, yang sering kali disembunyikan adalah informasi mengenai biaya dari transisi tersebut. Pembersihan mental dan spiritual secara kolektif seringkali menjadi narasi yang dilarang untuk dibahas secara terbuka, karena hal itu menuntut kesadaran yang sangat tinggi dari setiap individu.
Kita sedang diajak untuk melihat melampaui apa yang tampak oleh mata, masuk ke dalam kedalaman sejarah yang selama ini sengaja dikaburkan oleh narasi modern yang skeptis. Memasuki fase yang paling mencekam namun krusial dalam perjalanan menuju 2045, kita harus berani menatap sebuah realitas yang dalam naskah kuno disebut sebagai zaman Kalabendu. Ini adalah sebuah periode di mana kekacauan seolah menjadi panglima dan nilai-nilai luhur terasa jungkir balik. Namun yang jarang diungkap ke publik adalah bahwa Kalabendu bukan sekadar bencana atau penderitaan, melainkan sebuah proses filtrasi alamiah yang sangat masif. Bayangkan sebuah wadah yang penuh dengan endapan kotoran. Untuk menjadikannya murni kembali, wadah tersebut harus diguncang dengan hebat agar kotorannya terangkat dan bisa dibuang. Inilah yang sedang terjadi pada frekuensi bangsa kita saat ini. Tahun 2026 seringkali ditafsirkan sebagai puncak dari guncangan tersebut, di mana segala sesuatu yang palsu akan mulai tumbang dan yang tertutupi akan dipaksa muncul ke permukaan. Di fase ini, naskah kuno menggambarkan kondisi di mana banyak orang kehilangan pegangan hidup, di mana kabar bohong lebih dipercaya daripada kebenaran, dan di mana rasa kemanusiaan seolah menipis. Mengapa ini dilarang untuk dibahas secara terbuka? Karena narasi ini bisa menimbulkan kegaduhan jika tidak dipahami dengan jiwa yang tenang. Namun bagi kita, ini adalah sinyal bahwa pembersihan sedang berlangsung. Alam Nusantara seolah sedang menyeleksi siapa saja yang sanggup bertahan untuk masuk ke gerbang Indonesia emas. Guncangan ini tidak hanya berbentuk peristiwa sosial, tetapi juga fenomena alam yang luar biasa. Pergeseran lempeng, cuaca yang tak menentu, hingga gejolak di perut bumi adalah cara alam berkomunikasi bahwa ia sedang menata ulang dirinya sendiri. Kita harus menyadari bahwa transisi besar tidak pernah terjadi dalam kedamaian yang statis. Ada keringat, air mata, dan kebingungan kolektif yang harus dilalui. Rahasia tersembunyi di balik zaman Kalabendu ini adalah bahwa ia merupakan rahim bagi lahirnya peradaban baru. Tanpa adanya fase gelap ini, cahaya keemasan 2045 tidak akan pernah memiliki makna. Mereka yang memahami kode ini tidak akan terjebak dalam ketakutan, melainkan akan mulai memperbaiki diri dan frekuensi hidupnya. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang memiliki kejernihan hati yang akan mampu membaca arah kompas zaman saat kabut ketidakpastian mulai menutup pandangan dunia. Ini adalah ujian terakhir sebelum Nusantara benar-benar lepas landas menjadi mercusuar dunia. Sebuah proses yang menyakitkan namun wajib dilewati oleh setiap jiwa yang memilih lahir di tanah ini pada era sekarang. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa dari ribuan pulau dan jutaan hektar tanah di Nusantara, pilihan itu akhirnya jatuh tepat di jantung Pulau Kalimantan? Dalam kacamata modern, kita mungkin hanya melihatnya sebagai pemindahan pusat administrasi demi pemerataan ekonomi. Namun, jika kita menarik garis lurus dari naskah-naskah kuno yang selama ini tersimpan di balik pintu-pintu rahasia, perpindahan ini bukanlah sekadar keputusan politik biasa. Ini adalah sebuah langkah sinkronisasi dengan energi bumi yang sudah lama diramalkan. Kalimantan, atau yang dulu dikenal sebagai Warunadwipa, adalah daratan tertua di Nusantara. Ia adalah pulau yang stabil secara tektonik, seolah-olah alam telah menyiapkannya sebagai paku bumi terakhir saat wilayah lain mulai goyah oleh guncangan transisi zaman. Dalam literatur esoteris, pusat kekuatan Nusantara sering digambarkan bergerak secara siklis. Jika selama berabad-abad kekuatan itu berpusat di Tanah Jawa, maka menjelang tahun 2045, energi itu ditarik kembali ke pusat gravitasi aslinya. Titik koordinat Ibu Kota Nusantara atau IKN sebenarnya bukanlah pilihan acak. Ada sebuah rahasia geografis yang jarang dibahas, bahwa wilayah ini berada di titik keseimbangan yang membagi wilayah barat dan timur secara presisi. Secara metafisika, ini adalah upaya untuk menyatukan kembali dualitas Nusantara yang selama ini sering terbelah. Kode-kode kuno menyebutkan bahwa kebangkitan besar hanya bisa terjadi jika kepala dan ekor naga Nusantara disatukan di satu titik tengah yang sakral. Inilah alasan mengapa pembahasan mengenai sisi mistis dan geografis IKN seringkali dibatasi. Ada ketakutan bahwa jika masyarakat luas menyadari kekuatan magnetis di balik tanah Kalimantan, maka narasi modern yang murni logis akan mulai goyah. IKN bukan sekadar kota pintar dengan teknologi tinggi. Ia adalah sebuah rekayasa ruang yang dibangun di atas tanah yang memiliki memori peradaban sangat tua.
Beberapa pihak bahkan percaya bahwa di bawah tanah Kalimantan tersimpan sisa-sisa energi dari peradaban yang jauh lebih maju dari apa yang kita kenal sekarang. Perpindahan ke IKN adalah cara bangsa ini untuk pulang ke akar yang paling dalam, menjemput kembali kejayaan yang pernah tertimbun oleh waktu. Saat kita bergerak menuju 2026, titik pusat ini akan semakin menunjukkan daya tariknya, menjadi magnet bagi perubahan tatanan dunia yang akan dimulai dari titik tengah Khatulistiwa. Saat kita melihat struktur bangunan yang kini mulai tegak berdiri di ibu kota Nusantara, ada satu visual yang paling mendominasi dan mencuri perhatian dunia. Istana Garuda, bagi mata awam, ini mungkin hanya dianggap sebagai karya seni arsitektur yang megah dan ikonik. Namun jika kita menyelami lebih dalam ke dalam simbolisme kuno, burung Garuda bukan sekadar lambang negara. Dalam berbagai naskah esoteris, Garuda adalah tunggangan sang pemelihara alam semesta, simbol dari kendaraan cahaya yang membawa sebuah bangsa keluar dari kegelapan menuju dimensi kejayaan. Apakah sebuah kebetulan jika pusat kekuasaan baru ini dibangun menyerupai sosok yang dalam ramalan kuno disebut sebagai kendaraan kebangkitan? Inilah kode fisik yang selama ini jarang dibedah secara terbuka, bahwa IKN dirancang sebagai sebuah rekayasa frekuensi untuk menyambut era Indonesia Emas 2040. Struktur ini seolah menjadi antena raksasa yang menangkap energi dari pusat bumi Nusantara. Jika kita perhatikan letak dan arah hadapnya, ada kesan bahwa bangunan ini sedang mengunci titik energi sakral yang selama ini tertidur di bawah hutan Kalimantan. Rahasia yang dilarang dibahas adalah kemungkinan bahwa arsitektur IKN menggunakan prinsip-prinsip geometri suci atau sacred geometry yang selaras dengan garis lay bumi. Prinsip ini bukan hal baru. Para leluhur kita sudah menggunakannya saat membangun Borobudur dan candi-candi besar lainnya untuk menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan pencipta. Dengan menghidupkan kembali simbol Garuda di titik tengah Khatulistiwa, Indonesia seolah sedang mendeklarasikan kepada alam semesta bahwa sang raksasa yang telah tidur selama 500 tahun kini mulai membuka matanya. Lebih jauh lagi, integrasi antara teknologi masa depan dan simbolisme masa lalu di IKN menunjukkan sebuah pola yang sinkron dengan ramalan Jayabaya mengenai masa Kala Suba. Di masa tersebut, kemakmuran bukan hanya datang dari materi, tetapi dari kembalinya jati diri bangsa. Gedung-gedung tinggi yang berselimut hutan hijau di IKN adalah perwujudan dari visi kuno tentang negeri elok nan asri yang mandiri dan disegani. Tahun 2026 akan menjadi saksi bagaimana simbol-simbol ini mulai bekerja secara metafisika, mengubah persepsi dunia terhadap kekuatan Indonesia. Kita bukan lagi bangsa yang sekadar mengikuti arus global, melainkan sedang membangun epicentrum baru yang akan menjadi penentu arah sejarah dunia di masa depan. IKN adalah tubuh fisiknya, sementara semangat yang ditiupkan ke dalamnya adalah ruh dari ramalan-ramalan besar yang kini sedang menjemput takdirnya. Dalam pusaran perubahan yang begitu cepat, satu pertanyaan selalu muncul di benak setiap pencari kebenaran. Siapa yang akan memandu kapal besar ini melewati badai transisi menuju 2045? Naskah kuno telah lama memberikan kisi-kisi tentang munculnya sebuah kepemimpinan yang tidak lazim, sosok yang sering disebut dalam narasi rakyat sebagai Satrio Piningit. Namun, rahasia besar yang jarang dibahas adalah bahwa sosok ini mungkin bukanlah sekadar individu fisik tunggal, seperti yang kita bayangkan dalam film atau dongeng. Dalam dimensi yang lebih dalam, pemimpin yang diramalkan itu bisa jadi adalah sebuah kesadaran kolektif, atau sebuah sistem nilai baru yang muncul dari rahim penderitaan bangsa. Ia disebut piningit karena ia tersembunyi. Ia tidak muncul dari hiruk-pikuk pencitraan atau panggung-panggung yang silau oleh cahaya buatan, melainkan tumbuh secara organik dari akar rumput, dari mereka yang selama ini terabaikan, namun tetap setia menjaga integritas. Jika kita merujuk pada kode-kode kuno, sosok atau sistem kepemimpinan ini akan muncul tepat di saat bangsa ini mencapai titik nadir kebingungannya. Tahun 2026 seringkali dipandang sebagai masa pembedaan, di mana pemimpin yang asli akan terpisah dari yang palsu melalui ujian alam yang berat. Mengapa pembahasan ini dilarang atau setidaknya sangat dibatasi secara terbuka? Karena ia menyentuh esensi dari kekuasaan yang sesungguhnya. Pemimpin yang diramalkan ini tidak haus akan pengakuan dunia, namun tindakan-tindakannya secara otomatis menyelaraskan kembali tatanan yang rusak.
Ia adalah sosok yang mampu menjembatani kearifan leluhur yang luhur dengan tantangan teknologi masa depan yang dingin. Ia membawa sifat hambek paramarta, adil dalam pemikiran dan berani dalam tindakan untuk kepentingan orang banyak. Menjelang puncak Indonesia Emas, kita akan melihat pergeseran cara kita melihat pemimpin. Kita tidak lagi mencari mereka yang hanya pintar berjanji, melainkan mereka yang memiliki frekuensi yang sama dengan tanah air ini. Kode di balik ramalan ini sebenarnya adalah pesan agar kita semua mulai memingit atau menyiapkan kualitas kepemimpinan dalam diri kita sendiri. Sebab sebuah bangsa yang besar hanya bisa dipandu oleh mereka yang sudah selesai dengan ego pribadinya. Saat IKN mulai berfungsi sepenuhnya sebagai otak dari peradaban baru ini, ruh kepemimpinan yang diramalkan tersebut akan mulai terasa getarannya, membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang kegelapan menuju fajar kejayaan yang sesungguhnya. Ada sebuah rahasia besar dalam sejarah dunia yang seolah-olah sengaja dihapus dari buku-buku sekolah, namun tetap hidup dalam ingatan kolektif para penjaga tradisi. Ini adalah tentang siklus 500 tahunan. Jika kita menarik garis waktu ke belakang, tepat 5 abad yang lalu, Nusantara mengalami pergeseran tektonik dalam tatanan peradabannya. Runtuhnya Majapahit di masa silam bukan sekadar kekalahan sebuah kerajaan, melainkan penutupan satu siklus besar kejayaan. Namun dalam naskah-naskah kuno yang dilarang untuk dibahas secara terbuka, tertulis sebuah janji bahwa energi kejayaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berhibernasi, menunggu waktu yang tepat untuk bangun kembali dalam wujud yang lebih megah. Dan waktu itu, secara matematis dan metafisika, jatuh tepat pada periode menuju 2045. Mengapa tahun 2045 begitu sakral? Mengapa dunia internasional seolah-olah sedang mengarahkan radarnya dengan sangat tajam ke arah Indonesia belakangan ini? Rahasia tersembunyi di balik visi Indonesia Emas adalah sinkronisasi waktu yang luar biasa. Kita sedang berada di titik balik siklus 500 tahun tersebut. Jika abad ke-15 adalah masa penutupan, maka abad ke-21, khususnya mulai tahun 2026, adalah masa pembukaan segel kekuatan Nusantara yang telah lama tertidur. Kode ini tersimpan rapi dalam ramalan Jayabaya yang menyebutkan tentang kembalinya kejayaan setelah masa-masa sulit yang berkepanjangan. Ini bukan sekadar optimisme kosong, melainkan sebuah hukum alam tentang pasang surutnya peradaban. Yang menarik, siklus ini tidak hanya melibatkan Indonesia, tetapi juga pergeseran kutub ekonomi dan spiritual dunia dari barat kembali ke timur. Para leluhur kita telah meninggalkan peta jalan ini agar kita tidak kehilangan arah saat badai transisi melanda. Tahun 2026 hingga 2045 adalah koridor waktu di mana emas yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk kekayaan materi atau cadangan devisa, melainkan emas spiritual dan emas intelektual. Kita sedang diajak untuk menyadari bahwa apa yang terjadi di IKN dan pembangunan masif di seluruh penjuru negeri adalah manifestasi fisik dari tarikan energi siklus besar ini. Rahasia yang selama ini disembunyikan adalah bahwa Indonesia tidak sedang membangun masa depan, melainkan sedang menjemput kembali takdir lamanya sebagai pemimpin peradaban dunia yang sudah digariskan oleh alam semesta sejak berabad-abad yang lalu. Memasuki dekade krusial ini, kita menyaksikan sebuah fenomena yang mungkin tampak kontradiktif bagi pemikiran modern yang kaku. Di satu sisi, dunia bergerak menuju digitalisasi total, kecerdasan buatan, dan eksplorasi ruang angkasa. Namun di sisi lain, ada tarikan kuat dari akar spiritualitas Nusantara yang menuntut untuk kembali diakui. Rahasia tersembunyi yang jarang dibahas oleh para teknokrat adalah bahwa kebangkitan Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya dengan kemajuan teknologi semata. Ramalan kuno telah memberikan kode yang sangat spesifik bahwa kejayaan Nusantara yang sesungguhnya terletak pada kemampuan bangsa ini dalam menggabungkan canggihnya teknologi dengan tingginya spiritualitas. Inilah yang dilarang dibahas di banyak forum formal karena ide tentang teknologi yang berlandaskan pada etika spiritual seringkali dianggap mengancam dominasi materialisme global yang selama ini menguasai dunia. Jika kita melihat rancangan kota masa depan di IKN, kita melihat upaya untuk menghidupkan kembali konsep harmoni antara manusia dan alam, sebuah konsep yang sudah mendarah daging dalam filosofi leluhur kita. Teknologi masa depan Indonesia diramalkan tidak akan menjadi teknologi yang dingin dan merusak, melainkan teknologi yang memiliki ruh.
Ini adalah transisi dari era informasi menuju era intuisi. Tahun 2026 akan menjadi titik awal di mana penemuan-penemuan baru dari putra-putri bangsa mulai menunjukkan pola yang unik yang menggali kearifan masa lalu untuk menyelesaikan masalah masa depan. Kode-kode kuno dalam naskah Jayabaya mengisyaratkan bahwa ilmu pengetahuan akan kembali pada fitrahnya, di mana manusia tidak lagi menjadi budak dari alat yang mereka ciptakan sendiri, melainkan menjadi tuan yang bijaksana. Misteri di balik penggabungan ini adalah keyakinan bahwa Nusantara memiliki kunci untuk menyeimbangkan dunia yang semakin tidak stabil. Sementara negara-negara maju mungkin mulai kehilangan arah akibat kekosongan spiritual di tengah kemajuan fisik, Indonesia diramalkan akan muncul dengan solusi yang holistik. Indonesia Emas adalah visi tentang sebuah peradaban di mana gedung-gedung pencakar langit berdiri berdampingan dengan hutan yang lestari dan manusia yang menguasai data digital namun tetap memiliki kedalaman batin yang tajam. Rahasia yang sengaja ditutupi adalah bahwa kekuatan ini jauh lebih besar daripada kekuatan militer atau ekonomi manapun. Inilah senjata rahasia Nusantara. Sebuah peradaban yang berteknologi tinggi namun tetap bersujud pada keagungan alam dan Sang Pencipta, sebuah model kehidupan baru yang akan dicontoh oleh seluruh dunia setelah tahun 2045. Dalam skenario besar menuju 2045, ada satu elemen yang sering kali luput dari analisis para ahli, namun menjadi poin sentral dalam catatan-catatan esoteris masa lalu. Elemen itu adalah peran generasi yang lahir di persimpangan zaman. Mereka yang kini kita kenal sebagai generasi muda, Gen Z, dan Alpha. Mengapa ramalan kuno seolah memberikan beban sejarah yang begitu besar kepada pundak mereka? Rahasia yang dilarang dibahas secara terbuka adalah bahwa generasi ini memiliki frekuensi yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lahir dengan intuisi yang lebih tajam terhadap teknologi, namun di saat yang sama mereka memiliki rasa haus yang mendalam akan kebenaran sejarah dan jati diri. Mereka adalah anak-anak transisi yang diramalkan akan menjadi eksekutor utama dari visi Indonesia Emas. Jika kita melihat pola yang terjadi saat ini, minat anak muda terhadap sejarah Nusantara, simbolisme kuno, dan filsafat hidup leluhur justru meningkat di tengah gempuran modernitas. Ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah bagian dari aktivasi kode dalam memori kolektif bangsa. Tahun 2026 akan menjadi momen di mana energi kaum muda ini mulai meledak dalam bentuk kreativitas dan gerakan yang tak terduga. Mereka tidak lagi bisa didikte oleh narasi-narasi lama yang memecah belah. Dalam naskah Jayabaya, ada isyarat tentang munculnya kaum muda yang berani menyuarakan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan tembok kekuasaan yang kaku. Mereka adalah perwujudan dari semangat baru yang akan mengisi ruang-ruang di IKN, membawa pemikiran segar yang melampaui batasan geografis dan golongan. Namun, ada sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan agar generasi ini tidak menyadari kekuatan mereka yang sesungguhnya. Ada upaya sistematis untuk menjauhkan mereka dari akar budayanya melalui distraksi digital yang tak henti-henti. Padahal ketika anak muda Indonesia mulai menyadari bahwa di dalam darah mereka mengalir warisan dari para pembangun candi-candi megah dan pelaut-pelaut tangguh penakluk samudra, maka mentalitas inferior atau rasa rendah diri itu akan lenyap seketika. Indonesia Emas 2045 adalah panggung yang disiapkan khusus untuk mereka. Perjalanan dari tahun 2026 hingga 2045 adalah masa magang bagi mereka untuk belajar memimpin, bukan hanya memimpin negara secara administratif, melainkan memimpin peradaban dunia menuju tatanan yang lebih manusiawi dan spiritual. Mereka adalah kunci terakhir yang akan memutar gembok kejayaan Nusantara. Namun sebelum fajar kejayaan itu benar-benar menyingsing, kita harus berani melewati sebuah lorong gelap yang dalam naskah-naskah kuno sering disebut sebagai fase zaman edan. Ini adalah sebuah periode di mana distorsi informasi menjadi sangat masif dan kebenaran seolah-olah menjadi barang yang sangat langka. Rahasia yang dilarang dibahas secara terbuka adalah bagaimana periode antara tahun 2026 hingga 2030 akan menjadi ujian mentalitas terdahsyat bagi bangsa ini. Di fase ini, kita akan melihat tatanan nilai yang lama mulai runtuh, namun tatanan yang baru belum sepenuhnya terbentuk. Ada kebingungan massal di mana orang-orang yang berakal sehat justru tersisih, sementara mereka yang pandai bersandiwara justru mendapatkan panggung utama. Ini adalah filter terakhir dari alam semesta
untuk menguji seberapa kuat fondasi batin kita sebelum memegang tanggung jawab besar di tahun 2045. Banyak yang tidak menyadari bahwa kekacauan informasi dan krisis identitas yang kita rasakan saat ini sebenarnya sudah diprediksi dengan sangat detail. Dalam ramalan tersebut disebutkan kondisi di mana banyak orang yang ingin hidup mulia tapi tidak mau bekerja keras, dan banyak yang ingin benar tapi justru menyebarkan fitnah. Mengapa pembahasan ini penting? Karena jika kita tidak memahaminya sebagai sebuah fase transisi, kita akan mudah terseret dalam arus keputusasaan. Tantangan menuju Indonesia emas bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik di IKN, melainkan perang melawan degradasi moral dan mentalitas instan yang merusak jiwa bangsa. Tahun 2026 sering disebut sebagai titik balik di mana kesadaran kolektif mulai diuji. Apakah kita akan hancur dalam perpecahan atau justru bersatu karena kesamaan nasib? Misteri di balik zaman edan ini adalah bahwa ia berfungsi sebagai pemisah gandum dari sekam. Alam sedang menyeleksi siapa saja yang memiliki ketenangan batin dan kejernihan pikiran untuk tetap berdiri tegak di tengah badai hoaks dan manipulasi. Rahasia yang sengaja ditutupi adalah bahwa kekuatan sejati Nusantara akan muncul justru saat kondisi terlihat paling mustahil. Saat banyak pihak meramalkan keruntuhan, disitulah benih-benih kearifan lokal akan mulai bersemi kembali. Tantangan ini harus dihadapi dengan kesadaran bahwa setiap kegelapan adalah tanda bahwa cahaya akan segera datang. Mereka yang mampu menjaga integritasnya di masa-masa sulit ini adalah orang-orang yang nantinya akan mengisi posisi-posisi penting dalam peradaban baru Indonesia emas. Ini bukan sekadar tentang bertahan hidup, melainkan tentang menjaga api harapan agar tetap menyala di tengah kegelapan zaman edan yang sedang memuncak. Menariknya, ketika kita mencoba menanggalkan kacamata mistis dan mulai melihat melalui kacamata data objektif, kita akan menemukan sebuah sinkronitas yang sangat mengejutkan. Banyak pakar ekonomi global dan lembaga riset internasional yang meramalkan bahwa pada tahun 2045, Indonesia akan menempati posisi 4 atau 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Namun, rahasia yang jarang dibahas secara terbuka adalah bagaimana data-data modern ini sebenarnya hanyalah pengulangan dari apa yang sudah tertulis dalam bait-bait ramalan kuno ratusan tahun yang lalu. Naskah Jayabaya telah lama mengisyaratkan bahwa Nusantara akan kembali menjadi merkusuar dunia, sebuah titik di mana bangsa-bangsa lain akan datang untuk meminta petunjuk dan bantuan. Apa yang hari ini kita sebut sebagai produk domestik bruto atau kekuatan geopolitik, dalam bahasa kuno disebut sebagai kembalinya wahyu kejayaan ke tanah air. Tahun 2026 menjadi titik koordinat yang sangat penting dalam analisis ini. Secara data, kita melihat Indonesia mulai memperkuat hilirisasi industri dan kemandirian ekonomi yang luar biasa. Namun di sisi lain, naskah kuno menyebut ini sebagai masa di mana harta karun yang terpendam akan mulai muncul. Banyak yang menafsirkan ini hanya sebatas kekayaan alam seperti nikel atau emas, namun rahasia tersembunyi di baliknya adalah tentang harta karun intelektual dan posisi strategis Nusantara sebagai pusat rute perdagangan dunia yang baru. IKN dalam konteks ini bukan sekadar pusat pemerintahan, melainkan pusat kendali ekonomi baru yang akan menggeser dominasi utara ke selatan. Inilah mengapa pembahasan ini sering kali dilarang atau dibatasi, karena ada kekuatan besar di dunia yang merasa terancam dengan kebangkitan ekonomi yang didasari oleh kekuatan sejarah dan spiritual yang sangat kuat. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ramalan kuno dan proyeksi ekonomi modern adalah dua bahasa yang berbeda untuk menceritakan satu hal yang sama, takdir kebangkitan. Saat para ahli bicara tentang bonus demografi di tahun 2045, ramalan kuno bicara tentang munculnya pasukan cahaya yang akan membawa perubahan. Sinkronisasi antara angka-angka statistik dan kalimat-kalimat puitis dari masa lalu ini memberikan kita sebuah kepastian bahwa apa yang sedang kita tuju bukanlah sekadar impian tanpa dasar. Kita sedang bergerak menuju sebuah kenyataan di mana Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengikut, melainkan menjadi penentu arah kebijakan global. Rahasia yang selama ini ditutupi adalah bahwa fondasi untuk menjadi kekuatan dunia itu sudah selesai dibangun di tingkat metafisika, dan sekarang kita tinggal menyaksikan perwujudannya di tingkat fisik, selangkah demi selangkah menuju puncak kejayaan yang dijanjikan. Kini kita sampai pada bagian yang paling sensitif,
sebuah narasi yang seringkali dianggap terlalu berbahaya jika dibicarakan di panggung-panggung umum, yaitu tentang kesadaran kolektif rakyat Nusantara. Ada sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan dari pengetahuan publik, bahwa kekuatan sesungguhnya dari sebuah ramalan bukan terletak pada kata-katanya, melainkan pada energi yang dihasilkan ketika jutaan orang mulai meyakini hal yang sama. Dalam naskah-naskah kuno yang paling dalam disebutkan bahwa kebangkitan Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah terjadi hanya karena pembangunan fisik atau kecanggihan teknologi saja. Ia membutuhkan apa yang disebut sebagai amertaning budi, sebuah kondisi di mana hati dan pikiran masyarakatnya telah tersambung kembali dengan frekuensi kejayaan leluhur mereka. Inilah yang selama ini coba diredam oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi besar. Mereka ingin kita tetap merasa kecil, terpecah belah, dan tidak percaya diri dengan identitas asli kita sendiri. Rahasia tersembunyi di balik tahun 2026 adalah dimulainya gelombang kesadaran massal yang tidak bisa dihentikan oleh sensor atau algoritma manapun. Di periode ini mulai muncul gerakan-gerakan tanpa pemimpin tunggal, di mana orang-orang secara mandiri mulai kembali mencari jati diri, mendalami kearifan lokal, dan berhenti menjadi pengekor budaya asing. Mengapa ini dilarang untuk dibahas secara terbuka? Karena ketika sebuah bangsa sudah menyadari jati dirinya, mereka tidak akan bisa lagi dimanipulasi oleh ketakutan atau berita bohong. IKN hanyalah wadah fisiknya, namun ruh yang menggerakkannya adalah kesadaran kolektif kita semua. Ada sebuah kode dalam ramalan yang mengisyaratkan bahwa Nusantara akan bangkit ketika rakyatnya mulai melek atau terbangun dari tidur panjang manipulasi sejarah yang menyakitkan. Banyak yang tidak menyadari bahwa setiap pikiran positif yang kita kirimkan untuk masa depan bangsa ini sebenarnya sedang menyusun jembatan menuju 2045 di dimensi yang tak terlihat. Kita sedang diajak untuk keluar dari mentalitas budak menuju mentalitas pemenang. Inilah pesan rahasia yang sesungguhnya, bahwa ramalan Jayabaya bukan sekadar prediksi nasib, melainkan sebuah undangan bagi kita untuk ikut serta menciptakan realitas tersebut. Saat kita mulai melihat perbedaan bukan sebagai pemecah melainkan sebagai kekuatan, saat itulah segala kutukan sejarah akan luruh. Transisi 2026 adalah saat di mana sel-sel kesadaran ini mulai aktif satu persatu di seluruh pelosok negeri, membentuk sebuah jaringan energi yang akan melindungi dan mendorong Indonesia menuju takdirnya sebagai mercusuar dunia. Jangan meremehkan apa yang terjadi di dalam batinmu hari ini, karena di sanalah masa depan Nusantara sedang dibangun secara rahasia. Akhirnya, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang menuntut keberanian kita untuk melihat jauh melampaui cakrawala. Segala fenomena yang kita saksikan hari ini, mulai dari hiruk-pikuk pembangunan di jantung Kalimantan, pergeseran geopolitik global hingga gejolak alam yang tak menentu, semuanya bermuara pada satu titik balik sejarah yang tak terelakkan. Kita bukan sekadar penonton pasif yang kebetulan lahir di era ini, kita adalah saksi sejarah yang dipilih oleh alam semesta untuk melihat kembalinya kejayaan Nusantara dari dekat. Ramalan-ramalan kuno yang selama ini kita bedah bukanlah sebuah garis akhir yang statis, melainkan sebuah peta jalan yang menuntut kita untuk bergerak. Tahun 2026 hingga 2045 adalah sebuah koridor waktu di mana setiap tindakan, setiap pikiran, dan setiap keyakinan kita akan membentuk wajah Indonesia di mata dunia untuk ratusan tahun ke depan. Inilah akhir dari sebuah pencarian, namun awal dari sebuah pengabdian yang sesungguhnya. Rahasia yang paling besar dari semua rahasia yang dilarang dibahas adalah kenyataan bahwa wahyu kejayaan itu tidak akan turun kepada bangsa yang hanya berpangku tangan menunggu keajaiban. Ia akan hinggap pada mereka yang memiliki mentalitas baja, mereka yang tetap optimis di tengah badai, dan mereka yang bangga akan jati diri aslinya. Indonesia Emas 2045 bukan sekadar target statistik atau jargon politik, melainkan sebuah janji leluhur yang kini sedang menagih pembuktiannya. Kita sedang bergerak menuju sebuah era di mana Nusantara akan kembali menjadi tanah yang diberkati, sebuah rumah bagi peradaban yang memanusiakan manusia, dan sebuah negara yang kehadirannya memberikan keteduhan bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Saat video ini berakhir, janganlah kamu membawa ketakutan, melainkan bawalah api harapan yang menyala.
Perjalanan menuju 2045 mungkin masih dipenuhi dengan teka-teki dan tantangan yang berat, namun ingatlah bahwa garis takdir sudah ditarik. Transisi besar ini sudah dimulai, dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan air laut yang sedang pasang. Mari kita siapkan diri untuk menjadi bagian dari peradaban baru ini, menjaga kesadaran kolektif kita, dan terus melangkah dengan kepala tegak. Sebab pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa di masa-masa sulit menuju tahun 2026, ada sebuah bangsa yang memilih untuk bangkit, bersatu, dan menjemput takdir keemasannya. Inilah Indonesia, negeri di mana masa lalu dan masa depan bertemu dalam satu harmoni kejayaan yang abadi. Mari kita kawal bersama perjalanan ini demi anak cucu kita dan demi kembalinya martabat Nusantara di panggung dunia.